Ini monitor yang gila dan sangat membantai yang dikeluarin sama Xiaomi Global. Kalau Xiaomi Indonesia sih bengong terus. Tahun lalu kita udah review Redmi 27H 2K dengan kode belakangnya NQ. Dengan beberapa kekurangan tentunya karena monitor itu ngejar murah. Xiaomi Global nggak berhenti di sana aja. Dibikin penerusnya di Redmi Pro 27 inch yang hari ini kita bahas. Dengan spek yang sama dan kodenya ditambahin S di bagian belakangnya. Untuk panel bit depth gue nggak bisa nemu speknya di mana-mana. Tapi kalau gue cek di Windows ini tertulis 8 bits ya. Nggak tahu ini 6 bits plus FRC atau 8 bits murni. Kode monitornya boleh cuma nambah satu huruf, tapi fitur tambahnya sangat banyak dari versi sebelumnya. Sebelumnya nggak ada ergo stand, sekarang ergo stand udah dikasih. Bahkan full ergo stand, tilt, head adjustment, swivel, dan vertikal 2 arah. Dan karena kita lagi ngomongin Xiaomi, kualitas ergo standnya super mulus. Lu bisa mainin pakai satu jari. Bahkan ergo stand ini Xiaomi berhasil bikin standar di kepala gua. Kalau ergo stand yang bagus tuh kayak gini kalau mau bikin monitor. 3 juta bro, mulusnya kayak gini. This is the real Xiaomi. Xiaomi Global ya tentunya. Standar gila kayak gini yang ngebuat kita sekaligus mikir, brand lain sebenarnya ngapain aja selama ini bikin monitor gitu. 3 juta bisa bikin sebagus ini bro. Smoothnya itu juga nggak terlepas dari kaki dan standnya. Semuanya dikasih full padat besi dibanding kopong ya di versi sebelumnya. Aksennya di sini tetap masih pakai plastik doff gitu dan masih dikasih estetik dengan kilapan warna hitam di kakinya. Ada sedikit aksen gaming di bagian belakang. Logo Redmi-nya juga manis. Pembawaan panas di desain jenius muterin VESA-nya yang ada di monitor. Portnya juga udah berubah, sekarang udah ngadep ke bawah, jadi ideal ketika lu pakein bracket. Dan port pun di-upgrade dibanding sebelumnya yang kasih HDMI dan di-sub. Di tipe terbaru DisplayPort dan HDMI. Nggak berhenti di sana, penutupnya juga dikasih magnet yang ngebuatnya punya kesan mewah tersendiri. Dan keindahan semua itu dibalut dengan bagian depan yang udah bezel-less. Dan Xiaomi kembali lagi nggak pasang logo di bagian depan monitor. Yang sekali lagi gue ingetin ya, Xiaomi nggak berusaha maksa lu promoin brandnya ketika lu foto-foto setup cakep yang lu pamer ya di IG ataupun TikTok. Sama nih kayak lu lagi nonton sekarang, lihat dari depan lu nggak tahu kan ini monitor apa, tapi cakep kan? Lu hajar lagi monitornya pakai bracket, indah bos. Dan apa lu pikir semuanya selesai yang dikasih sama Xiaomi di Redmi Pro ini? Xiaomi Global berhasil ngebuat monitor terbaru ini dijual dengan MSRP 1399 RMB atau 3150.000. Monitor ini sekaligus bikin tipe sebelumnya yang kode cuma NQ itu turun harga jadi sekarang 2,9 juta. Dengan beda 200.000 NQ ke NQS tipe ini. Xiaomi berhasil munculin segala fitur gila yang dari tadi gue ngomongin. 200.000 doang loh. Ini sinting sih. Kita ngomong ergo stand aja untuk beli bracket di pasaran aja butuh kira-kira 260.000 yang gue temuin. Xiaomi berhasil untuk gantiin monitor yang udah murah kemarin lebih perfect lagi dengan cuma 200.000 bos. Gila ini. Dan ini sekaligus jadi paling murah untuk 27 inch QHD 60 atau 75 Hz kalau kita bandingin sama di pasaran Indonesia. Dan untuk bagian warna ini sedikit disclaimer untuk hasil data Philips 275E2FE dan Xiaomi versi sebelumnya yang nanti gue akan show. Terakhir pas gue review mereka berdua masih pakai Spider X untuk ngetes di Kalman. Sementara Redmi terbaru yang di sini gue tesnya udah pakai C6 SDR 2000. Jadi ya Philips dan Redmi kode NQ itu mungkin agak kurang akurat datanya. Tapi nggak apa-apa. Nanti gue akan bikin review ulang untuk kedua. Xiaomi cuma klaim monitor ini 100% sRGB yang memang sesuai dengan klaim yang kita bisa dapetin 99%. Tapi sayangnya Xiaomi nggak mau taruh fiturnya yang tinggi yang kita udah tes udah sentuh 94%. Dengan kayak gitu ya Rec 2020-nya udah tinggi di 68%. Xiaomi kembali lagi berhasil ngebuat monitor budget kayak gini punya coverage warna yang sangat luas, berjajar sama monitor-monitor yang punya harga bahkan lebih mahal daripada 3 juta. Treatment Xiaomi ke monitor ini bukan yang spesial banget ya. CCT-nya agak off, gamma juga off di 2,1, putihnya keluar di 8 delta ya. Kita bisa lihat treatment Xiaomi sih lebih bagus dari versi sebelumnya dan masih lebih unggul dari Philips 275E2FE. Dan seperti yang terjadi di monitor dengan P3 tinggi lainnya, saturasi sRGB-nya pasti oversaturated. Di Xiaomi ini akan paling kerasa di warna merah dan green-nya yang ujungnya off target banget. Akurasi warna sRGB-nya sih bukan yang spesial banget di 11 delta E. Tapi ngelihat green-nya yang cukup luas itu kayaknya coverage Adobe RGB-nya cukup luas ya. Tapi gue nggak tes di sini. Akurasi warna sRGB ini juga masih kalah dibanding Redmi sebelumnya dan masih kalah juga dibanding Philips 275E2FE. Kebalikannya di color space P3, saturasinya cukup oke dengan akurasi P3-nya yang akurat di 6. Dengan kualitas akurat kayak gitu, Redmi Pro ini jadi yang paling akurat di P3 untuk monitor 27 inch QHD dari semua yang kita tes. ngalahin Redmi sebelumnya dan juga Philips 275. Sayangnya untuk monitor P3 tinggi kayak gini nggak ada preset sRGB yang disediain sama Xiaomi untuk ngelimit warnanya supaya sRGB-nya akurat.
Tapi gue cukup ngerti, karena harganya budget, ya memang mesti ada yang dikorbanin. Jadi langsung aja kita klik bersih. Settingan gue pakai yang ini dengan target ke 200 nits. Akurasi putih bisa sedikit lebih baik, saturasi dan akurasi sRGB nggak gimana lebih baik. P3 bisa kita bikin lebih akurat di saturasi, dan akurasi warnanya di 4. Kita coba full kalibrasi pakai Kalman, create ECC profile. Di color space sRGB, akurasi putihnya memang bisa gue perfectin. Tapi untuk saturasi dan akurasi warnanya udah nggak bisa diapa-apain. Akan selalu oversaturated. Justru di P3-nya kita kerasa banget akuratnya. Saturasi warna sangat akurat dan akurasi warnanya udah sangat akurat. Udah nggak usah diomong deh. 3 delta E. Super akurat ini mah. Kalau lu tinggal di China dan bisa dapetin monitor ini, ECC profile-nya bisa lu download di bawah. Xiaomi juga berhasil ngeberesin masalah kontras di tipe sebelumnya. Redmi Pro di sini bisa dapetin kontras yang udah bagus untuk panel IPS. Brightness-nya pun maksimumnya kembali lagi kita bisa lihat peningkatan luar biasa dari 300 nits jadi hampir 350 nits. Dan tentu ini jadi monitor 27 inch QHD 75 Hz paling terang yang pernah gue tes. Panel bisa bersaing, kontras brightness bagus, ergo stand dikasih, portnya lengkap, face mount ada, build quality mantep, desainnya bagus, mungkin termasuk salah satu desain yang masuk level jenius, dan harga paling murah lagi. Gila ini monitor. Gue sih no komplain sama sekali. Kalau gue berusaha ngebayangin Xiaomi ya, pas lagi mau gue buat monitor ini. Xiaomi nih lagi ngomong ke pabrik ya, "Halo pabrik, gue mau bikin monitor, desainnya Dell, tapi harganya AOC di 3 juta. Bisa nggak?" Pabrik nih, wah gila lu bos. Gue hitung dulu lah. Kelihatannya sih bisa, asal lu untung 5% ya, Xiaomi. 5% ya? Sikat lah. Kira-kira kayak gitu lah. End of discussion, langsung muncul monitor sinting kayak gini. Yang membuat kita terperangah tentu. Masalahnya gini ya, setiap gue ketemu produk manajer brand apapun di Indonesia, gue ngomong sama mereka, hati-hati kalau lu mau masukin 27 inch QHD. Kenapa mesti hati-hati? Kita lihat lagi list saingannya yang tadi gue kasih. Di sana kita bisa lihat Philips 275 E2 FE di 3,8 juta. Philips itu masih bisa kita bilang worth it lah, karena dia punya value no bezel-nya yang nggak dikasih brand lain, nggak ada di brand lain yang mau kasih itu, no bezel. Tapi kalau lu ambil harga di atas itu, misalnya MSI atau Dell ya, lu akan sangat dilema luar biasa di otak lu. Karena lu tahu 6400.000 lu udah bisa dapetin kasta yang berbeda. 27 inch QHD tapi lu dapetin gaming. ViewSonic XG 2705 2K. Dilema ini cuma bisa terjadi di QHD sekarang ini. Lu nggak bisa temuin dilema ini di resolusi 4K. 4K biasa nih, mau naik ke 4K 144, bedanya tuh hampir 4-5 juta, bos. Dan apa yang dilakukan sama Xiaomi untuk Redmi Pro di sini? Kembali lagi gue masih bilang ini jenius. Sekaligus disrupsi pasar gila-gilaan. Karena Redmi ini kasih lu pertimbangan jarak sampai kisaran 1,3 juta rupiah dibanding XG 2705 2K. Brand lainnya yang mau masuk di segmen 27 inch QHD 75 Hz yang sama di sini, pusing kepala masih minum Panadol. Pertama, lu mesti kalahin desain jenius Xiaomi dengan segala fitur-fiturnya. Brand itu bisa nggak? Dia bertanya sama dirinya sendiri. Kedua, lu mesti pikirin, kita bisa nggak nih kalahin panelnya? Ketiga, sekalipun brand itu bisa kalahin desain dan panel Redmi Pro, bisa nggak brand itu jual harga mepet ke Xiaomi ini? Karena kalau dia jual mahal kayak MSI dan Dell yang tadi gue show harganya udah mau 4 jutaan lebih, produknya kan jadi nggak jelas di pasaran karena dilema yang tadi gue udah sebut. Kenapa gue mesti beli QHD biasa sementara QHD gaming di 4,4 juta? Kalau brand itu nggak bisa dengan jelas dan mantep jawab 3 pertanyaan tadi, jangan main di segmen ini, pasti lu dibantai sama Xiaomi. Kecuali lu mau bunuh-bunuhan sama Xiaomi dan Philips yang kasih no bezel. Dan gue mesti ngomong, Xiaomi global tuh pinter banget cari celah di market. Dengan margin yang dia berani pepet gila-gilaan untuk hasilin produk bervalue tinggi kayak gini. Sayangnya, bisa nikmatin semua itu ya cuma rakyat China sana. Karena lu tahu sendiri Xiaomi Indonesia kelakuannya kayak apa. Ya mungkin Redmi Pro ini akan masuk resmi di 2023 nanti lah. Itu pun gue yakin saat 2023 itu tiba, brand lain juga udah sikat pasar ini lagi. Pusing sendiri kok Xiaomi Indonesia kalau nggak peduli monitor. Monitor bagus kayak gini kagak dilirik. Menyedihkan gue lihat. Yang menjadi pertanyaan besar, bener nggak sih Xiaomi Indonesia peduli sama Mi fansnya selalu digembor-gemborin? Gue Eldon dari GTD, sampai jumpa dan